إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 6 baris ketiga dari bawah ke atas. Karena bahwasanya dalil itu ada dua, Quran dan hadis. Kalau belajar ilmu fikih, dalil itu ada 4, qiyas dan ijma. Karena Quran itu hanya terjadi turunnya di ketika Nabi masih hidup. Kasus-kasus yang terjadi di zaman Nabi, Jibril turun 2 ayat. Lalu ayat yang dibawa Jibril turun itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Rasulullah menjelaskan maksud ayat itu. Kemudian ayat yang dibawa Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah dipraktikkan atau dikerjakan oleh Rasulullah. Maka perbuatan Rasulullah itu menjelaskan ayat yang turun itu. Seluruh perbuatan Rasulullah tidak lepas dari wahyu. Maka seluruh gerak-gerik Rasulullah, perkataan Rasulullah, diam Rasulullah, perbuatan Rasulullah menjadi hukum. Karena Rasulullah tidak lepas berkata dan berbuat serta diam daripada wahyu. Sahabat melihat perbuatan Rasulullah. Sahabat bergaul dengan Rasulullah. Wafatnya Rasulullah, muncul masa sahabat. Kasus terjadi terus. Lalu para sahabat mencari yang berdekatan kejadian di masa sahabat dengan kejadian di masa Rasulullah. Namanya qiyas. Sayyidina Umar bin Khattab yang merintis awal-awal sembahyang tarawih berjamaah. Sembahyang tarawih tidak ada berjamaah di zaman Rasulullah. Umar bin Khattab yang merintis sembahyang tarawih berjamaah. Berarti Sayyidina Umar bin Khattab berbeda dengan perbuatan Rasulullah. Tetapi jangan dianggap sahabat itu melakukan bid'ah. Bid'ah yang dimaksud zaman sahabat, nikmatul bid'atu hadhi, ini bid'ah yang baik. Berarti satu kesimpulan, jangan sampai kita terpengaruh dengan dalil, tapi kita harus memahami dalil. Apa dalilnya? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu masuk neraka. Munculkan contohnya, harus dimunculkan karena dalil itu sifatnya umum. Nah, lihat, karena bahwasanya dalil apabila ada yang am, sifat dalil itu am itu umum, bisa diarahkan kepada sini, bisa arahnya kepada situ, bisa arahnya kepada sini, tergantung cara kita mengarahkan dalil menurut kepentingan orang yang berkata. Apabila orang itu memahami dalil, tidak menguasai alat memaham dalil, dia akan diancam oleh Rasul, man fassara Quran bira'yihi falyatawadda ma'adaw minan nar. Ini diingat baik-baik. Siapa yang memaham Al-Quran menurut akal pikirnya saja, orang itu sudah siap tempatnya di dalam neraka.
Kenapa bisa terjadi guru? Karena dia tidak menguasai penempatan dalil ini, kasusnya arah kemana. Dia tidak menguasai ilmu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Orang yang membaca Quran kemudian menerjemahkan, kemudian menjelaskan, itu rentan memaham sendiri. Ilmunya dulu dituntut, namanya ilmu tafsir. Tafsir ada di masa sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas ahli tafsir. Ada nama tafsir Tanwirul Mukhbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Gampang-gampang memaham Quran hadis. Ulun Bapak Ibu pernah ceramah di hadapan penghafal Quran, tembak ulun semua. Ceramah di tengah-tengah penghafal Quran, diminta, hei para penghafal Quran, enti jangan hanya sekedar hafal Quran, enti jangan sekedar hafal Quran, enti jangan bangga dengan hafalan enti, karena otak kalian sudah diberi Allah keistimewaan sanggup menghafal satu biji Al-Quran. Jangan stop di hafalan itu, pelajari cara memahami yang ente hafal. Belajar balaghah, belajar mantik, belajar asbabun nuzul, belajar tafsir, belajar qiraat. Maaf, kebanyakannya orang hafal Quran hanya sekedar hafal, tersetep di hafalan itu. Orang hafal Quran memang sudah punya keistimewaan, tapi tertahan di situ, kada ingin menguasai lebih mendalam. Otaknya sudah jernih, otaknya sudah luar biasa, Quran 30 juz sudah ada di otaknya. Tapi tolong para penghafal Quran, kalau ingin kalian memunculkan sumber-sumber ilmu pengetahuan dari Al-Quran, harus menguasai alat memahami Al-Quran, bukan sekedar hafal. Diam beban penghafal Quran, supaya para penghafal Quran ini jadi generasi penerus yang tangguh di dalam dunia debat. Dia sanggup karena dia sudah paham ayat ini. Kalau sekedar hafal hanya menyambung ayat, tapi kalau menguasai ilmu memaham Al-Quran, dia sanggup menggali maksud dari ayat yang dihafal itu. Contoh, apa tuh dalam Quran tuh? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah la'allakum turhamun. Apabila kamu mendengar apa dibacakan Al-Quran, dengarkan. Nah kan kayak itu, dengarkan Quran itu, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapat rahmat dari Allah. Nah ini ayat, ini orang ketemu orang-orang ini ayat, dia tidak mau baca Fatihah. Kenapa maka tidak mau baca Fatihah? Karena guru kan kita mendengarkan. Imam baca surah, dia tidak mau baca Fatihah, karena dalilnya ini, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, pastami'ulah, dengarkan. Nah, dia mendengarkan imam baca surah, dia tidak mau baca Fatihah. Itulah guru dalil kami, Bapak belajar fikih dulu. Fikih apa jawabannya? Guru, fikih itu kan buatan para ulama. Fikih itu ulama ahli Al-Quran, ulama ahli hadis. Ulama itu ahli menguasai Quran, menguasai hadis, baru bisa jadi ulama ahli fikih. Tanyakan yang ngaji dong. Ulama ahli fikih itu sudah ahli Al-Quran. Ulama ahli hadis itu, ulama ahli fikih sudah menguasai hadis. Seluruh para ulama ahli fikih sudah ahli Quran, sudah ahli hadis. Gimana menggali Al-Quran, gimana menggali hadis kalau tidak ahli? Makanya muncullah ilmu fikih supaya umat bisa beribadah sesuai dengan ayat. Belum tahu orang nangka ini kada mau uyuh,
takuni orang-orang yang mengaji yang behimat tuh uyuh. Coba pian belajar ilmu nahwu, da kawa ilmu nahwu tuh dipaham kada hafal. Ilmu nahwu kada mau paham mun kada hafal. Kada kawa membagi kalau kada hafal kalian. Guru kalkulator sudah ada, orang bahari kalkulator berjalan. Kalkulator ada, baterainya habis. Yuk Bapak Ibu, itu contoh ilmu nahwu kada kawa buai dipaham Bapak Ibu kalau kada dihafal dulu. Imbah dihafal baru belajar. Oh iya, menghafal nahwu tuh dan ilmu nahwu ini ngalih. Tak nyaman menghafal Quran. Quran tuh nyaman, nadanya bagus, hurufnya jelas. Tidak, Al-Quran nyaman. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Coba nahwu. Walil asma'i min dzalika rab wa nasbu wal khabdu wal jazma fiha walil af'ali min dzalika rab wa nasbu wal jazmu walil af'ali min dzalika rab wa nasbu wal jazmu wal khabda fiha. Al-kalam huwa al-lafzul murakkab al-mufid bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'nan fal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwin wa dukhulul alif wal lam wa fil khabdi wa yamin wa ila wa an wa la furbil kaful lam wa huruful kasami wal waw wal ba wal fa wa kasam wal kasamu wa fil kasami wal waw wal ba wa ta wal fi'l wa fil kat wasin wa sawfa itina sakinatul harfu malis wal ismu ladal fi'li babul i'rab al-i'rab wa taghyir al ikhtilaf al awam dakhilatan lafzan takdiran wa aqsamu arba'atun rabbun wasmu khabdun wa jazmun walil asma'in dzikra wa nasbu wa khabdu wa jazmu fiha walil af'alin dzikra wa nasbu wa jazmu wa khabda fiha. Nyaman menyentuh hafal tuh bunyinya aja ngalih. Wa amal wawu fatakunu alamatul rafi jam'il mudzakkar salimi wa amal ya'u fatakunu alamatul rafi bi tasniyati asma'i khassatan. Nyaman lah, itu Quran lah. Lain ini belum pondokan ada nih. Ayo belum pondokan kuasai ilmu kayaknya aja kawin. Belum lagi tafsir alif lam mim Allahu a'lam bi muradih zalikal kitab ay al-Quran la raiba fi ay la syakka fi. Itu tafsir Qurannya alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Tafsirnya alif lam mim Allahu a'lam bi muradih wa makna lam Jibril wa makna lam apa alif lam alif wa makna alif Allah taala wa makna lam Jibril wa makna mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalikal kitab ay al-Quran la raiba fi ay la syakka fi hudan lil muttaqin khassah lil muttaqin idza tamada fi kitabillah. Tafsir yuk anak-anak yang jenius suruh menguasai agama dan orang jadi tuan guru tuh kada dinang uun tahu uun orang jadi tuan guru tuh kada dinang uun ya bang dada jadi tuan guru tuh uun mun uun sasat umat. Nah makanya ulama tuh Bapak Ibu mencetaknya sulit. Anak pianang pintar-pintar, anak hafalannya kuat, arahkan. Guru Syukri nomor 1 ranking 1 di SMP waktu itu kelas 1. Guru Syukri itu nomor 1 ranking 1 sekolah di SMP kelas 1. Encos meningkat langsung meloncat ke kelas 3. Itu mah pangarannya tuh orang bahari ada nang itu saking pintarnya Guru Syukri ini. Belum ketemu guru SMP Sidin di Hulu Sungai masih hidup tuh kak
Lalu ujar Haji Suhaimi, orang Hulu Sungai juga, ikam syukur ya pintar, baik menguasai agama. Kepintaranmu itu baik menguasai agama, pintar menguasai umum, banyak aja sudah. Nah, ini kadang meremehkan orang yang pintar menguasai umum lah. Jangan ulun kadang hendak menghina orang, dan ulun indah merendahkan orang karena ulun hina juga. Yuk. Kalau anak pintu ada nang seikung berdua bertiga tuh seikung cetak jadi ulama. Seikung barang. Kayaknya kededaan lagi generasi penerus. Pak sekian bulan membahas Nur Muhammad soalnya sasat. Nah itu tuh penting Bapak Ibu. Maka berangkatlah Guru Sukri disuruh untuk mengaji ke Martapura. Guru sekumpul masih anom. Guru sekumpul itu ayatannya guru ibad. Ayat suara sidin hebat sudah, emas ada suara sidin tuh. Belum tenar, belum masyhur, belum terkenal lagi guru sekumpul. Ayatannya guru ibad, Guru Ki Haji Badruddin. Tapi pengajian biasa-biasa aja, ya biasa kita guguruan lah masih. Karena ada guru ibad, ada guru Seman Mulia, ada guru Sya'ran yang arif, ada guru Salman Jalil, orang top-top, ada guru Zain Kadri, top-top lagi. Nah seiring waktu muncullah guru sekumpul. Nah itu tuh guru sekumpul ini pulang dididik oleh guru Seman Mulia. Ikam kemanakan kula setiap kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun, kelas 3 2 tahun sekolah di Darussalam. Biar aja lawan kekawanan terpisah. Pokoknya ikam 2 tahun dalam sekolah setahun. Kelas 1 sanawiyah 2 tahun, kelas 2 sanawiyah 2 tahun, kelas 3 sanawiyah 2 tahun. Nang kayak kada naik tapi orangnya pintar. Tahun pertama kuasai ilmu, memahami ilmu. Tahun kedua menghafali ilmu karena sudah ikam paham. Kada apa-apa dulu kekawanan. Hanya guru sekumpul itu dididik guru Seman Mulia. Kelas 1 sanawiyah sekolah 2 tahun. Guru Seman Mulia menggembling keponakan biar aja kekawanannya naik, terpisah kada apa-apa juga. Kelas 1 sanawiyah 2 tahun. Tahun yang pertama memahami ilmu, tahun kedua ikam menghafal, hafali semua nak ikam pahami itu. Mun kita wahini kelas 1 2 tahun dasar uun. Paham lah uun lah, tak bagus sedikit ya. Kalau uun tak baik sedikit daripada apa puan daripada ungu. Cari kata-kata yang baik-baik ya kita pengajian nih. Kayaknya murid kencing apa guru kencing berdiri. Nah bila guru tuh bicara mah ketujuh lanji bicara ibu, muridnya parah lagi tuh. Guru tuh ketujuh bicara ibu, muridnya parah lagi tuh, lanji lagi. Ah ibu-ibu ini juga. Ulun gue tabla berfoto lan bibinian ulun nama atur. Sini dikit, sini. Ya ulun. Kenapa guru? Kalau ingin nama atur, ingin kayak ini berfotonya nah. Ini nah aja kayak itu nah. Ya apa yang? Nah. Membahayakan. Ini menempelkan itu. Menyentuh apa guru? Tok ini situ. Atur sini ya, enggang dikit ya. Nah tangan ulun gini. Sini. Anu renggang sedikit ya supaya baik ya ulun, supaya baik. Nah ya kalau ini lain supaya parak. Nah gurunya lanji anu merapat sedikit. Nah ketahuan merapat si bibirnya ini apa adanya. Mendengar disuruh merapat benar. Bapak Ibu, hati kada bujur juga lagi. Nah itu kembali lagi.
guru Husin Nafarin pintar ini. Abah angkat Sidin ada di Hulu Sungai, ikam Husin Nafarin pintar kuasi ilmu sekolah ikam ke Mesir, berangkat apa ada sampai wah ini guru Sinafarin itu beliau ke Hulu Sungai membawa macam-macam sembako, 1 buah mobil Innova isi kulkas kindai. Abah angkat Sidin mak lah lain abah kandung Sidin meninggal sudah, mencium ke tangan abah angkat nih. Ulun tanya, kenapa pengen guru? Sejarahnya aku gara-gara si Dini tau lah jadi nangka ini. Bah, habis mobil Innova itu, habis beres sembako, buah-buahan, mengilangi kuitan angkat nih, mahibaki. Oh, apa ngaranya buah-buahan, kindai, beres. Doakan ulun, aku nih naparin kada alim, kada orang justru gara-gara ulun nikah ini pian peletakan batu pertamanya. Pintar guru sana paling orangnya nang ada tapi pintar nang ubuhan anu larai mahinang ini kada hendak ulun nah nang pina salah-salah tuh ya itu Majihab Soekarno, nah itu bubuhan Abu Janda, nah itu hati-hati tuh jadi menteri agama tuh. Makanya memilih Pak Presiden kainanya nih cari yang lebih berkualitas. Ayo memilih menteri siapa? Pak Presiden kada. Berarti kalau pian berhati-hati memilih Pak Presiden karena pian sama berhati-hati memilih menteri agama, pian berhati-hati mencari menteri pendidikan lewat pian memilih capres tadi. Apabila kita ketuju nang diberi-berinya nang ento karena bubuhnya tuh kayak itu juga inya pemimpin ini baik adanya tergantung pemilihnya juga. Hati-hati benar. Kenapa guru ulin ke situ? Nah, dalilnya ada. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalilnya taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kamu. Taati pemimpin kamu yang taat dengan Allah, yang taat dengan Rasul. Lalu ulun didebat orang. Guru udin, jangan pian menyamakan pemimpin bisa sembahyang, pemimpin bisa mengkhotbah. Kalau pemimpin itu ada yang bisa sembahyang, bisa memimpin doa, bisa mengkhotbah, berarti dia lengkap sebagai pemimpin. Dia lengkap namanya, serba lengkap. Ada yang lebih lengkap. Kenapa mencari yang lebih lengkap? Ketahuan dimakan orang amplop. Murah diri. Hati-hati kita nih, kita orang beriman, keluarga ulun semua. Orang beriman kita nih, orang beriman kada boleh dipermainkan. Kita punya Allah, jangan kita dipermainkan yang kakak itu. Malu kita nanti menghadap Allah. Nah, kembali lagi ke pelajaran. Nah, itu dalil. Lalu apa yang terjadi di zaman sahabat, walaupun tidak terjadi di zaman Rasulullah, itu sudah yang terbaik. Karena masa sahabat generasi yang baik. Artinya para sahabat pun melakukan yang tidak pernah dilakukan Nabi. Nah, sahabat yang melakukan itu jadi dalil juga. Jangan dalil itu Quran hadis. Perbuatan sahabat pun jadi dalil. Tuh Umar bin Khattab yang merintis sembahyang tarawih berjamaah. Zaman Nabi nggak ada sembahyang tarawih berjamaah. Kenapa? Nabi takut kalau tarawih itu jadi wajib. Oh, masing-masing. Ada beberapa malam Nabi kada keluar ke masjid sembahyang. Kalau sewaktu-waktu Jibril turun. Nah, zaman Sayyidina Umar
merintis sembahyang tarawih berjamaah diimami oleh Abdullah bin Mas'ud. Kadang mungkin lagi Jibril turun mewajibkan sembahyang tarawih, karena Sayyidina Umar bukan diberi wahyu tapi meneruskan pahaman wahyu yang terjadi di masa Rasulullah. Jelaskan nih. Nah, namanya Bapak Ibu kias. Ijma sepakat para sahabat, namanya ijma us-sahabi. Apapun yang diperbuat sahabat tidak diperbuat oleh Rasulullah, tetap sahabat jadi dalil juga. Nah, siapa ngomong kada dalilnya dalam Quran, kada dalilnya dalam hadis, kitanya kadang ngerti kias, kitanya nggak ngerti ijma. Kias itu dalil juga dari Al-Quran juga ambilannya, jari nang terjadi persamaan, nang kemiripan. Kalau ijma sepakat, minta maaf. Kenapa maka ijtima para ulama ada? Ada kalau ijtima ulama aja. Lihat tipang ulama-ulama yang ijtima itu, ingat tuh calon partai lah. Ada calon partai itu bukannya tuh tuan guru tuh. Berarti ada masalah dengan kepemimpinan di negara ini. Sampai ulama turun tangan. Ulama itu beramal, ulama itu baca kitab, ulama itu sibuk juga ini memikirkan agama gimana baik. Ternyata wah ini tuan guru, kenapa maka mengandalkan ijtima ulama, sedangkan ulama yang di dalam ijtima itu kada tim sukses. Mereka bukan untuk mencari kursi, karena mereka banyak aja punya kursi. Oh, ternyata mereka cinta untuk negara ini, lalu memunculkan namanya ijtima. Nah, tuan guru itu sudah ijtima, mereka makhluk yang langka. Mereka tuh hafal Quran, mereka tuh hafal hadis, mereka itu zikir, mereka itu ingat Allah. Sampai Dr. Sabran itu pagulan ulun ahli hadis itu dikenal dokter hadis, betungkat ahul apian padahal garing, betungkat hadir di perkumpulan ulama Kalimantan Selatan. Ulun ada punya telepon apa nomor telepon di teleponan Jepang, tapi sini kada tapi jelas bepandir, tapi kawa jadi didangari kenapa api yang dah ikut-ikutan, sedangkan keberadaanku sebahagian kecil dari mencintai negara ini supaya kepemimpinan ke depan lebih berkualitas lagi. Amin. Jangan kabul. Alergi beneran, amin. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Terserah masing-masing menilai ulun kada ada kepentingan, ulun bukan tim sukses, ulun kada ikut partai. Tapi ulun ngomong karena ulun cinta lo negeri ini. Siapapun yang ulun arahkan, ulun kada ada kepentingan, tapi ulun kepentingan untuk agama dan negara, itu aja. Bukan kepentingan untuk capres dan cawapres. Mereka hanya diamanahi untuk memimpin negara ini. Tapi wajar aja orang-orang alim-alim itu ngomong, berarti ada masalah. Kenapa Guru Udin dahulu kada ada ijtima ulama, dahulu pemimpinnya calon-calonnya berkualitas semua. Berarti nawa ini Bang Guru udah tahu juga. Bapak Ibu, ini kata-kata segenggam kekuasaan mengalahkan segudang ilmu pengetahuan. Cukup kalau ngentok. Kalau sudah berkuasa sagudang gaji ilmu kada terpakai lagi. Mumpung nih kita akan memilih segudang ilmu kalah dapat segenggam kekuasaan. Makanya kita mencari yang segenggam ini. Lalu nang sagudang ini di tangan. Maaf nang hadir. Otak-otak kita nang ini nah Bapak Ibu. Kalau kita tuh hafal Quran, otak kita tuh sudah istimewa. Lalu nang hadir di situ nang hafal Quran, nang hafal hadis.
lalu kita mengkritik gara-gara ada istimewa ulama nih pang, lalu pecah umat muntung pian ini kan gitu tuh pandiran. Gara-gara istimewa ulama nih pang, habis umat pecah. Ataunya tuan guru tuh di masjid jaga diam sembahyang mengajarkan umat supaya bisa sembahyang. Oh, para ulama tuh ahli politik. Buktinya orang politik minta pendapat non sidin. Nah ini penting hadir sekedarnya. Lalu kayaknya guru wajar ada napa ngarannya itu masa tenang, akan masa tenang, nggih. Nah lalu aja kada boleh mengadakan perkumpulan, ini masa tenang. Nah masa tenang nang itu bukan bak kampanye lagi. Mun kada boleh baku kumpulan berarti kada sampai Jumat, kada ada pengajian. Nyepi kah? Nah ada pian Pak RT yang kayak itu bepandilan orang guru din kenapa bela masa tenang non kawa libur seluruh pengajian cariakan panggilnya libur pengajian beda hubungannya Bapak Ibu ada pian Pak RT ya selebaran kayak itu mak datang ke rumah ulun surat tapi bandangnya di bawah pintu kaleng dijulung ke guru din. Gak ada apa-apa. Nah kembali lagi lah dalil apabila ada umum. Nah ini dalilnya umum nih, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu masuk neraka. Nah ini pahami dua kata ini, pahami setiap bid'ah itu sesat. Apa definisi bid'ah? Satu, itu yang perlu. Nah dari dalil umum ini kalau kada dipahami berbahaya. Kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Nah ini kalimat ini pahami kata-katanya, setiap bid'ah sesat. Bid'ah itu apa dulu? Jangan setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Ini umum lagi. Umum itu masih bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa. Lalu pahami, lalu terarah dalil ini kemana? Kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Apa arti bid'ah? Kullu malam yuhdats fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kejadian yang tidak terjadi di zaman Nabi itu namanya bid'ah. Kemudian apa arti sesat? Yang bertentangan dengan agama. Itu maksudnya. Berarti setiap kejadian yang tidak terjadi zaman Nabi dan bertentangan dengan agama, hukumnya sesat. Kenapa maka orang memaham sekarang ini setiap bid'ah itu sesat? Nabi kada pernah melakukan, kenapa maka kita lakukan? Berarti yang kita lakukan yang Nabi tidak melakukan sesat. Berarti Umar bin Khattab sesat. Siapa yang ngomong? Berarti Sayyidina Utsman menambahi azan 2 kali hari Jumat sesat. Siapa yang mengatakan Sayyidina Utsman sesat? Ini kepicikan memaham dalil, kadang mau menguasai alat memaham dalil. Banyak orang wah ini kayak itu. Kenapa? Ketemu ulun Bapak Ibu. Pian berapa tahun sekolah? Di mana sekolah pian? Berapa tahun? Aku sehari jajar. Bah. Orang 20 tahun jadi ibu pandir lagi. Ikan jadi guru nih, siapa nyuruh? Kakakku alim, lalu majelis kakakku aku disuruh mengganti daripada yang lain. Baik aku yang mengganti. Ya, keuntungannya kawa belum mampu aku tarusakan. Apabila kada mampu aku ampe. Itu kah jadi tuan guru? Masa jadi tuan guru seperti itu? Karena aku kan punya kakak alim, lalu aku disuruh keluarga untuk mengisi majelis kakak itu. Apabila aku mampu keteruskan, apabila aku kada mampu aku ampe. Kayak pacar menyampaikan, apabila banyak orangnya berarti pas aja tuh yang disampaikan. Apabila berkurang berarti kada pas tuh yang disampaikan. Bah nang ini ngeri nang ini.
ada mau ada nang kayak itu tetap mau kita kayak itu Bapak Ibu pengen jadi guru nih siapa menyuruh masyarakat guru pian bang ada pernah masyarakat menyuruh oh berarti ahli masyarakat pada pian kan masyarakat menyuruh kenapa maka masyarakat menyuruh aku bebulang bang semalam dah sembahyang bebulang aku imbah bebulang tuh guru dine masyarakat tuh kalau pina patut kalau aku nih rupa nih kau aja itu diulah jadi guru dari penampilan tuh pinah beputungan jadi tuan guru tuh kada terikat dengan pinah beputungan nah itu caranya semua orang bebulang jadi tuan guru habis lah ayo belum jaket tingkir suruh bebulangan juga gus pleret ya juga bebulangan juga situ ayo mungkin itu caranya habis saya nah lapisi lagi supaya ganal sabtu putar ayah hendak ganal kalau sab diputar nah Fabian nang izin malilit di kepala tuh siapa Nabi tuh Jibril yang melilitakan siapa nama lilit di kepala tuh nama nyuruh siapa ikam dililit di kepala tuh siapa nyuruh guru Bahran Jami aja pernah Pak menakuni guru seorang guru pira orangnya ikam nih bebulang nih siapa nama bebulang nih kata jar nah lihat guru sekompol panggil bebulang ulum torote jar asaya aja dah nah lega guru Bahran Jami ini guru Bahran Jamil itu murid kesayangan Kiai Mahfuz Amin pamangke alim si dinto guru murid kesayangan gurunya apa murid kesayangan guru Syukri guru Bahran Jamil itu murid kesayangan Kiai Haji Mahfuz Amin pamangke takuni si din murid kesayangannya guru Syukri Habib apa bukan lain guru Fahmi Zamzam pondok pesantren Yasin itu murid kesayangannya guru Zukri dan murid kesayangannya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki dan murid kesayangannya Syekh Salman An-Nadwi India ulama besar Syekh Salman An-Nadwi bukan Salman Khan nah alim Bapak Ibu berarti dalil mina hati-hati nih berarti sahabat sesat semua kan akhirnya kemudian terus lagi dalil lagi adalah martabatnya tingkatan itu dalil terdahulu dalil dulu baru muncul keterangan atau bisa juga keterangan dulu lalu muncul dalil nah tidak boleh ngomong tanpa referensi harus pakai referensi dari muncul sumber atau dalil ada boleh berpandang secara asumsi nah asumsi itu kayak ini iman selesai pertanyaan Guru Udin bagaimana sebenarnya sembahyang itu hakikat yang sebenarnya sembahyang itu kayak apa Guru Udin sekarang ini kan kita sembahyang dengan ikut-ikutan hakikat sebenarnya sembahyang itu kayak apa Guru Udin kan awaludin ma'rifatullah awal agama itu mengenal Allah Ta'ala selama ini kita sembahyang kadang bujurnya Guru Udin menyambut itu dengan bujurnya nih Pak itu pian hanya asumsi itu pian hanya opini itu pian hanya jadi kita perkiraan pian merasa bujur tapi belajar pang babut taharah bab bersuci dahulu Pak hanya pian dapat ilmu makrifat syariat dahulu kemudian amalkan kemudian hakikat Allah Ta'ala nolong pian lalu baru kenal Allah lalu menjawab guru kami guru kada baku kulitan lagi kami langsung mengupas isi ilmu kami di guru ini ilmu mengupas isi kada lagi ilmu mengupas kulit ulun kada pernah tetamu buah tuh nang dikupas isi nang dikupas tuh kulit dahulu bujur kada berarti ilmu piani ini langsung isilah inggih guru din kada baku kulitan lagi ilmu piani buruk wallahu a'lam gini sini dahulu tujuannya sedang sudah dalil nah alimnya datuk kelampayan luar biasa ada boleh ngomong tanpa dalil tapi dalilnya harus dikuasai baru ngomong mudahan kita panjang umur sehat amin ya rabbal alamin al-fatihah
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu'an ya karim, wa'fu'an ya rahim, wa'fu'an ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna wal jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.